Berbicara soal Provinsi Jawa Barat, apa yang paling melekat di pikiran kalian soal Jawa Barat? Apakah Bandung, Bogor, atau kulinernya yang berbagai macam? Ketika masuk musim liburan, wisata-wisata di Jawa Barat itu paling banyak pengunjungnya dibanding provinsi-provinsi lain. Hal ini dikarenakan akses yang sangat mudah dari Jabodetabek tuh. Aksesnya mudah, dekat, jadi orang menyasar wisata-wisata di Jawa Barat. Tetapi, wisata di Jawa Barat itu punya satu musuh alami. Ya, kalian sudah tahu jawabannya, yaitu pungli. Di konten kali ini, gue akan berbicara soal pungli, dari mulai penyebab, akibat, sampai dengan cara memberantasnya. Dibanding gue hanya berkeluh kesah atau hanya menyampaikan keluhan di dalam video ini, gue punya satu ide brilian yang dapat membumi hanguskan pungli tanpa harus memberantas orang-orangnya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Kita akan mulai dari fakta dan data. Di tahun 2019, Provinsi Jawa Barat pernah ditetapkan sebagai provinsi yang paling banyak terjadi pungli. Lanjut ke tahun 2022, tim Saber Pungli Jabar dalam setahun menangani 6.500 pungli. Itu berarti dalam sehari bisa terjadi 17 sampai dengan 18 kali pungli. Lanjut ke tahun 2023, Kota Bandung ditetapkan sebagai kota pungli dikarenakan saking banyaknya pungli. Itu adalah data dan fakta yang berbicara terkait dengan pungli di Jawa Barat. Kita beralih ke kota sebelahnya yang populer juga di Jawa Barat, yaitu Bogor. Banyak video bertebaran di sosial media terkait dengan pungli yang terjadi di wisata-wisata di daerah Bogor. Kita bisa ambil contoh, misalkan kita ke Curug di daerah Bogor itu pasti banyak banget pungli. Biasanya pintunya ada 3 gate. Gate pertama dimintain uang orang sama uang motor, biasanya gate kedua dimintain uang orang, gate ketiga ketika ingin melihat wisatanya kita biasanya dimintain uang juga. Itu adalah menurut gua situasi di mana kita diperas, tapi kita sadar teman-teman. Tetapi situasi ini dilematis. Kalau kita mundur, kita bahasanya capek, udah jalan jauh, masa kita nggak bisa lihat wisatanya. Tetapi kalau kita maju, kita harus bisa ngebayar lagi atau kita harus ngebayar lagi tiket wisatanya. Ini merupakan sesuatu keadaan di mana kita diperas, tetapi kita sadar. Kita akan masuk daripada penyebab pungli itu sendiri, teman-teman. Penyebab pungli itu ada 2. Yang pertama makro dan yang kedua mikro. Makro itu terdiri dari tingkat kesejahteraan sebuah daerah, lalu minimnya lapangan kerja, sampai dengan tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Makin tinggi pendidikannya biasanya makin minim punglinya. Makin rendah ya kalian bisa jawab yaitu sebaliknya. Dan mikronya adalah habit dari masyarakat itu sendiri atau kebiasaan daripada masyarakat. Tetapi apakah pungli dapat diberantas melalui sistem penegakan hukum? Kalau secara hukumnya udah jelas ya teman-teman, ada di pasal 368 ayat 1 KUHP. Tetapi apakah penegakan hukum ini efektif untuk dilaksanakan? Nyatanya enggak ya teman-teman. Satu orang misalkan ditangkap terkait dengan pungli, tapi besok bisa lahir pungli-pungli atau pelaku-pelaku pungli lainnya dikarenakan mereka semua merasakan kenikmatan daripada easy money atau uang yang mudah. Mereka merasakan kenikmatan tersebut. Pada akhirnya itu menjadi habit mereka dan mereka melanggengkan hal tersebut dan melahirkan calon-calon pelaku pungli baru. Jadi kalau ditanyakan efektif atau tidak, nyatanya tidak, teman-teman. Akibat daripada pungli. Yes, pungli ada akibatnya, teman-teman. Bukan hanya berdampak pada si pelaku, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat yang bergantung pada wisata tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sosial media sekarang banyak bertebaran video-video tempat pariwisata yang sebelumnya ramai, sekarang menjadi sepi. Pada akhirnya apa? Yang terkena dampak bukan hanya pelaku, tetapi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya terhadap tempat wisata tersebut, yang membuat mereka tidak bisa lagi mendapatkan mata pencaharian atau tidak bisa lagi mendapatkan pendapatan dari wisata tersebut dikarenakan tidak ada pengunjung. Menurut gua yang paling berbahaya dari pungli itu bukan hanya turunnya perekonomian masyarakat, tetapi bisa menghancurkan mental seseorang. Dikarenakan seseorang yang tadinya semangat untuk bekerja bisa menjadi malas dikarenakan merasakan easy money atau uang yang mudah, yaitu pungli. Pungli ibarat menggali kuburannya sendiri, teman-teman.
Ini merupakan part terakhir, yaitu terkait dengan solusi. Yang gue sebut di awal tadi, gue punya solusi brilian. Yang pertama, setiap wisata harus dikelola oleh BUMDes. Bagi kalian yang nggak tahu BUMDes itu apa, BUMDes adalah badan usaha milik desa. Setiap pemerintah desa itu berhak mendirikan BUMDes atau perusahaan di bawah pemerintahan desa, teman-teman. Yang kedua, untuk menekan pungli atau memberantas pungli daripada BUMDes tersebut, dia harus merekrut seluruh warga desa untuk dipekerjakan di tempat wisata tersebut. Yang ketiga, pihak BUMDes harus mendirikan toko-toko di sekitar pariwisata tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang ditembak harganya, teman-teman. Dikarenakan ketika toko-toko ini dibuka oleh BUMDes, BUMDes bisa mengontrol harga dan kualitasnya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, ketika pariwisata ini sudah berjalan, maka setiap bulannya BUMDes harus menyisihkan 50-50. 50 pertama atau 50% pertama dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan tempat pariwisata. 50% yang kedua itu akan dibagi untuk menggaji pegawai, kemudian dimasukkan ke dalam kas BUMDes atau menjalankan pemerintahan desa. Nah, hal ini bisa dilakukan ketika proses yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah berjalan, teman-teman. Maka yang keempat otomatis bisa dilakukan. Gue jamin dengan konsep ini pasti bisa menekan bahkan bisa menghapus pungli, dikarenakan masyarakat diberdayakan dan masyarakat mendapatkan mata pencaharian. Everyone will be happy dengan konsep ini. Pasti diantara kalian banyak yang bilang bahwa lu utopis bang, ngayal, konsep begini mana bisa diterapin di Indonesia? Jawabannya bisa, teman-teman. Ada beberapa tempat wisata yang sudah berhasil dikelola dengan konsep seperti ini. Salah satunya adalah Umbul Ponggok. Di Umbul Ponggok ini, pemerintah desanya turun untuk melakukan pengelolaan pariwisata. Pada akhirnya apa? Sekarang pariwisatanya menggelegar, pemasukannya ratusan juta tiap bulan, masyarakatnya sejahtera dikarenakan bisa diberdayakan dan mendapatkan mata pencaharian. Segitu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.